hari ini aman, tugas besarnya juga aman. Dan dompet ini sekalian melihatnya. Bahkan tidak ada muka beberapa mata kita sama sekali di dalamnya. Tipis seperti harapan keluarga ini. Dan surat ini bahkan lebih menyakitkan daripada isi mata. Nih, pisang. Pagi sekali siapnya, Kak. Biasanya juga pagi, kamunya aja yang kesiangan. Nih, kue kering buat dititipin di kantin sekolah hari ini. Kalau nggak habis, tawarkan saja ke teman-temanmu. Jangan banyak sisa seperti kemarin. Iya, Bu. Hari ini banyak jualannya, Bu. Tidak banyak, hanya beberapa nak buat dititipin di warung sebelah. Ini uang saku kalian hari ini. Bu, tidak salah. Aku hari ini kan harus iuran praktik PIPAS. Kakak sudah bilang dari 3 hari yang lalu. Pakai saja uang kamu dulu, adik kamu juga ada iuran kelas hari ini. Tapi itu tidak lebih penting, Bu. Bu. Kakak nggak apa-apa. Makasih Kak. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Semoga kue keringnya nggak jatuh dimakan kucing. Semoga aja. Berangkat ayo. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Selamat sore, Nak. Sore, Bu. Jadi, sudah membuat keputusan terkait apa yang kita bicarakan kemarin? Saya mengundurkan diri, Bu. Mengundurkan diri? Kamu yakin? Kamu ini top 3 di Cibel loh. Banyak dan besar kemungkinan kamu bisa diterima di kampus impian kamu itu. Sudah saya pikirkan matang-matang, Bu. Tapi, peluang emas ada di depan mata kamu. Lolos SNBP itu bisa jadi batu loncatan kamu. Kamu yakin mau mengundurkan diri? Bu, jika saja memang saya diterima di SNBP, apakah saya bisa memenuhi semua biayanya? Di saat kondisi keluarga saya jauh dari kata cukup. Beasiswa, Nak. Cari beasiswa yang bisa mengcover semua biaya kuliah kamu itu. Tidak, Bu. Saya memang mengejar mimpi saya. Tapi jika saya tidak melihat dan tidak peduli dengan hal lainnya, itu namanya saya egois menjadi seorang pribadi, Bu. Karena mimpi saya tidak akan pernah sepenuhnya menjadi mimpi saya. Saya pamit duluan ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian di mana? Aku udah di taman. Kalian kesini ya? Oke, aku tunggu. Hai. Bagaimana? Jadi, menemui Ibu Lena untuk pengunduran diri itu? Sudah aku berikan surat pernyataannya tadi. Kalian punya teman atau tempat yang butuh karyawan part-time nggak? Part time?
Lumayan sih gajinya. Yang bener aja, serius. Ya mau gimana lagi. Jadi ada atau enggak? Aku nggak ada sih. Kalau kamu Ras? Sebentar. Kayaknya abangku punya temen yang punya usaha warung makan yang lagi rame-ramenya. Katanya sih butuh orang dari sore sampai malam. Yang nggak terlalu malam juga sih. Aku setuju banget. Bisa tuh belajar buat masak. Bentar. Aku tunjukin lokasinya ya. Ya lumayan sih jaraknya. Aku mintakan nomornya ke abangku dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Ya sudah, kita duluan ya. Dah. Nah, itu dia. Tania. Iya kenapa? Hari ini aku izin nggak latihan band ya. Loh, kok gitu? Kan kita udah janji mau nyelesain lagu kita sore ini. Terus aku harus bilang apa dong kalau gitarisnya aja nggak ada? Aduh, gimana ya? Tapi aku beneran ada urusan penting. Lebih penting mana dari dagang kita? 100% lebih penting ini. Ya udah, mau gimana lagi kalau gitu? Duluan ya. Oke, sekarang berpikir. Kakak ini sebenarnya pergi kemana sih pulang sekolah? HP-nya selalu mati, ditanya nggak pernah jelas jawabnya. Udah berapa hari dia nggak ikut makan malam? Oke, tenang. Yang sekarang harus kamu lakukan adalah mencari kakak dan mengikuti kemana dia pergi. Nah, ide bagus. Nah, itu kakak. Warung makan oseng endok, kakak kerja. Gimana sekolahnya hari ini? Semuanya lancar? Lancar, Bu. Kakak kamu kemana? Belum pulang lagi? Belum, Bu. Kebiasaan buruk. Apa yang sebenarnya dia cari malam-malam? Pulang gak tahu waktu. Gak kayak kamu, kalau dibilangin tuh suka nurut. Bu, bisa nggak sehari aja nggak usah jelek-jelekin kakak, bandingin aku sama kakak. Aku tuh capek, Bu, dengernya. Baru pulang, Kak. Dari mana aja? Rumah Widya. Bisa nggak sekali aja jujur? Ade lihat tadi kakak ke warung makan sendok. Apa itu namanya kalau bukan kerja? Kenapa kakak selalu nyembunyiin dari aku sih, Kak? Mau itu hal kecil, mau itu hal besar. Kenapa kakak kerja? Kenapa kakak jadi seenaknya sama absensi sih, Kak? Bu Sari nemuin aku bilang kalau kakak udah bolos 2 hari. 2 hari untuk kerja di tempat gak jelas itu kan, Kak? Gak usah dibahas. Selalu gitu, ditanya gak pernah jelas jawabnya. Terus kamu maunya apa? Aku cuma mau ngertiin kakak, tapi kakak gak pernah ngasih kesempatan buat itu. Iya, aku kerja. Kakak kerja karena kakak nggak mau keluarga kita makin nggak punya harapan hidup. Utang bapak semuanya masih banyak. Ada ibu, kita masih punya ibu. Ibu? Ibu itu cuma punya kamu. Kak, jangan. Apanya yang jangan? Kamu selalu dikasih lebih, diperhatiin, didengerin. Sedangkan kakak, Aku juga nggak mau, Kak. Peranku di rumah ini seperti orang lumpuh kan, Kak. Aku nggak bisa bantu, tapi aku selalu disuruh ngertiin terus perasaan kakak, perasaan ibu. Terus yang ngertiin aku siapa, Kak? Siapa? Bapak. Bapak cuma... jangan sebut papa.
alasan apa? Kenapa harus kayak gini? Enggak. Ini hanya orang yang paling kuat di keluarga ini. Tapi dia pergi ninggalin tanggung jawabnya, keluarganya, bahkan sebelum aku tahu arti dari kehilangan. Bilang katanya ada alasan. Alasan apa yang cukup buat ninggalin anak-anaknya? Ibu saya bertahan sendirian, pura-pura kuat seolah semuanya baik-baik aja. Saya capek dipaksa untuk tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Kalian tahu, yang lebih lucu lagi, saya masih di sini, nunggu sesuatu yang bahkan gak pernah datang. Padahal yang di rumah ini aja gak pernah benar-benar jadi milik saya. Ibu selalu bilang sayang sama kita berdua, tapi nyatanya ada yang lebih dan bukan aku. Dan ini mimpi yang saya kejar bertahun-tahun selesai cuma pakai satu tanda tangan. Bahkan mimpi saya gak pernah sepenuhnya jadi mimpi saya. Karena setiap saya mau melangkah, harus ada yang selalu ditinggalin. Dan sekarang, saya ninggalin diri saya sendiri. Bukan karena saya gak mampu, tapi karena saya tidak punya ruang untuk bermimpi di rumah ini. Saya nunggu bapak saya pulang. Saya nunggu kursi ini ke sisi lagi. Ibu-ibu, pagi-pagi butek ini lagi pada ngerupi apa sih? Ingat gak sih suaminya Bu Ratri itu yang selalu bikin rumah itu riuh? Oh, itu ya yang kabur entah kemana. Hah? Kok aku baru tahu sih? Ya ampun. Katanya sih hutangnya numpuk, rumah ditinggal, pinjaman online, judi, usaha bangkrut, semuanya kacau balau. Wajar lah Ibu Ratri banting tulang tiap hari. Tapi ya ampun, drama keluarga mereka tetep aja. Ya kasihan sih, tapi tetep aja bocor ke tangga. Dulu aku nggak nyangka sih suaminya kabur, anak-anaknya jadi korban. Jangan salah, denger-dengar anak yang sulung udah kerja part-time di warung makan, bolos sekolah demi bantu ibunya. Oh iya, dan yang asal itu selalu diprioritaskan. Padahal kakaknya yang sulung selalu ada buat dia, tapi ya gak kelihatan. Tapi salut sih mereka tetap tinggal di rumah itu. Tapi ya drama mereka bikin tetangga gak bisa diam. Ya udah yuk, tukang sayurnya udah nungguin tuh. Kenapa kakak kerja? Kenapa kakak kerja? Tahu dari mana? Adik kamu. Kenapa sih kak harus kerja? Ibu tuh capek, berangkat pagi, pulang sore. Belum juga buat kue kering di warung. Buat kebutuhan kita. Kalian gak kasihan sama ibu? Ibu tuh pengen kalian itu lebih dari ibu. Jadi orang yang berhasil. Bu, aku memang salah dengan bolos. Tapi sekolah akhir-akhir ini sedang banyaknya pengeluaran. Aku harus minta ke siapa lagi, Bu? Apa harus aku minta dikasihani di jalanan, Bu? Mau nggak mau, aku harus kerja kan, Bu? Walaupun itu bukan hasil jeripayah Ibu. Aku kalau minta ke Ibu juga nggak pernah dikasih kan, Bu? Apa itu yang dimaksud Ibu berjuang untuk kita?
karena ibu itu belum ada. Kamu bisa sabar nggak sih, Kak? Sabar, Bu. Sabar. Berapa kali kakak harus sabar ngadepin ibu yang bahkan nggak pernah ngelirik ke kakak. Bahkan sekarang aja ibu nggak pernah melihat ke kakak, kan? Ibu memang nggak pernah sayang sama kakak, kan? Ibu kalau ada apa-apa tuh cerita, Bu. Ke siapa lagi kalau bukan ke keluarganya isinya cuma ibu, bapak. Ingat, kita nggak punya bapak. Kalau memang kita punya bapak, maka bapak itulah musuh terbesar kakak. Kak, Apa? Apa yang bapak tinggalin untuk kita? Surat tanah. Kalian nggak tahu kan? Kakak ngubur mimpi kakak dalam-dalam. Lihat ini, lihat. Kakak mundur. Dek, kalau memang kita punya bapak, apa gunanya kita banding tulang selama ini? Jadi budak orang. Kamu pikir kalau dulu kamu waktu kecil nggak punya mainan bagus, baju baru, itu semua karena apa? Itu semua karena kita nggak punya bapak. Cukup. Setiap ibu natap wajah kakak, ibu selalu teringat wajah bapak. Karena wajah kakak itu sama seperti wajah bapak. Ibu tuh nggak mau benci kakak seperti ibu benci bapak kalian. Dulunya dia adalah orang yang disegani, tapi karena tindakan yang bodoh dan juga dengan penuh hawa nafsu, ya sekarang jadi orang yang gagal. Lalu dia ditawari pekerjaan oleh temannya. Katanya sih biar bisa bayar hutang yang udah numpuk itu. Tapi nyatanya dia lupa akan janjinya. Dia lupa sebagai perannya sebagai suami dan juga ayah. Kalian gak kasihan sama ibu? Kalian gak pernah nanya bagaimana keadaan ibu setelah ditinggali oleh bapak? Nanya gak ibu baik-baik aja apa enggak? Ibu tuh gak mau anaknya itu jadi orang yang gagal. Ibu tuh gak benci kamu, Kak. Gak benci kamu. Gak ada seorang ibu yang benci ke anaknya, itu gak ada. Ibu tuh cuma gak tahu gimana rasanya berdamai dengan diri sendiri. Maaf, Nak. Maaf atas semua perilaku dan luka yang ibu pernah buat. Maaf. kita janji ya harus sama-sama terus setelah ini. Iya, cari siapa ya? Atas nama Amara, Iya, saya sendiri. ini ada titipan, tolong diterima ya kak. Terima kasih ya. Ya. Kenapa selalu telat? Kakak selalu nunggu kursi ini keisi lagi, Pak.